Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kembali lagi kita boleh menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amsal pasal 10 ayat yang ke-12. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan kisah tentang pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Ia ada dalam dunia ini, ada beberapa golongan yang tidak menyukainya, yaitu golongan Farisi dan Saduki. Orang Farisi dan orang Saduki adalah dua golongan dalam kalangan Yahudi yang sebenarnya tidak baku cocok dalam hal tujuan maupun dalam hal doktrin. Salah satunya, mereka berbeda pandangan tentang kebangkitan orang mati. Orang Saduki tidak mempercayai kebangkitan orang mati, sedangkan orang Farisi percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki bungkam, seharusnya mereka senang dan berterima kasih kepada Yesus karena telah mengalahkan orang Saduki. Apalagi yang Yesus sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Tetapi ternyata tidak demikian. Kebencian orang-orang Farisi ini kepada Yesus membuat mereka menutup diri terhadap kebenaran. Mereka tahu bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu kepada orang Saduki adalah kebenaran. Tetapi karena kebencian mereka kepada Yesus, maka mereka mengabaikan kebenaran itu. Justru mereka mencari strategi baru untuk mencobai Yesus. Saudaraku, orang Farisi membenci Yesus, tetapi kebencian itu mereka tidak tunjukkan secara terang-terangan. Kebencian itu mereka balut dengan kata-kata yang manis, seakan-akan tidak ada persoalan yang terjadi. Mereka tidak suka dengan Yesus dan membencinya. Tetapi mereka tidak memperlihatkan kebencian itu secara langsung. Yang mereka lakukan adalah mengikuti Yesus kemanapun Ia pergi untuk mengajar. Seakan-akan mereka senang dengan pengajarannya. Tetapi sesungguhnya ada niat jahat dalam hati mereka untuk menjatuhkan Yesus dengan menjebaknya
dengan pengajaran yang ia sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara, kebencian adalah racun yang menghancurkan seseorang dari dalam, menghasilkan kepahitan yang menggerogoti hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita untuk tidak membiarkan akar pahit tumbuh di hati kita. Kebencian akan berdampak bagi kesehatan fisik maupun psikologi kita. Dan lebih daripada itu, kebencian itu akan mematikan sensitivitas kita terhadap kebenaran. Ini yang paling bahaya. Kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita hidupi, tetapi karena kebencian, maka hal itu kita matikan dalam diri kita. Bapak, Ibu, kita tidak boleh memberikan ruang sedikit pun kepada kebencian untuk masuk dalam hati kita. Ketika muncul rasa benci dalam diri kita, maka segeralah menyelesaikannya dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Kebencian awalnya tidak terlihat, tetapi jika dipelihara, maka suatu saat akan merusak diri kita dan orang lain yang kita benci. Cara untuk mengatasi kebencian dalam diri kita dengan mengampuni. Inilah yang Yesus ajarkan. Ketika kita sulit untuk mengampuni orang lain, mungkin karena sudah banyak kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang kepada kita, maka yang Yesus ajarkan adalah pandanglah salib Kristus, datanglah kepada Kristus. Apa yang telah Yesus lakukan? Ia mengasihi kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Dan dia menyatakan kasih itu kepada saya dan saudara dengan dia mati di kayu salib. Jadi, ketika kita sulit untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, mari kembali melihat kepada kasih Kristus. Pengorbanan Kristus di kayu salib menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, buat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami memohon pertolongan-Mu dalam kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Tentu kami menyadari ada keterbatasan dalam diri kami, ketidakmampuan kami untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kami sudah berulang kali. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kami untuk mengampuni. Dan Engkau telah memberikan teladan bagi kami, memberikan contoh bagi kami bagaimana harus mengampuni orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin dan sertai kami pada hari ini. Apapun yang kami lakukan, semuanya kami lakukan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.